Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Sugiono. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor saya 3922150120. Saya mengambil prodi program studi teknik informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi distribusi binomial yang mata kuliah statistik probabilitas yang dibimbing oleh dosen pengampu Anissa Fauzia Suparman SSI MPD. Ini saya memenuhi syarat tugas PTS ujian tengah semester. Tentu saja ya, saya akan menjelaskan tentang materi distribusi binomial. Nah, di sini ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang dalam teori probabilitas dan statistika. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam N percobaannya tidak berhasil gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil gagal juga disebut percobaan Bernoulli ketika N sama dengan 1. Distribusi binomial adalah distribusi Bernoulli. Distribusi binomial merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikansi statistik. Distribusi ini seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel A dari jumlah populasi N. Selanjutnya ada rumus masalah dan tujuan. Di sini ada rumus masalah. Pertama, apa itu distribusi binomial? Apa itu distribusi binomial negatif? Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri dari distribusi binomial? Jelaskan bagaimana percobaan distribusi binomial. Selanjutnya, bagaimana rata-rata varians dan simpangan baku untuk distribusi binomial. Selanjutnya, apa itu distribusi binomial kumulatif? Di sini ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu distribusi binomial. Selanjutnya, untuk mengetahui apa itu distribusi binomial negatif. Selanjutnya, untuk mengetahui ciri-ciri dan distribusi binomial. Selanjutnya, untuk mengetahui penjelasan distribusi binomial. Dan selanjutnya, untuk menghitung rata-rata varians dan simpangan baku untuk distribusi binomial. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui apa itu distribusi binomial kumulatif. Next. Nah, di sini ada bab 2 pembahasan pengertian distribusi binomial. Distribusi binomial ditemukan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Swiss bernama Joseph Bernoulli. Oleh karena itu, distribusi binomial ini dikenal juga sebagai distribusi Bernoulli. Distribusi binomial berasal dari percobaan binomial, yaitu suatu proses Bernoulli yang diulang sebanyak N kali dan saling bebas. Suatu distribusi Bernoulli dibentuk oleh suatu percobaan Bernoulli trial. Sebuah percobaan Bernoulli harus memenuhi syarat keluaran outcome yang mungkin hanya salah satu dari sukses atau gagal. Jika probabilitas sukses P, maka probabilitas gagal Q sama dengan diambil 1 diambil P. Maaf, ini gagal Q sama dengan 1 sama dengan P. Di sini ada pembahasan secara formal. Suatu eksperimen dapat dikatakan eksperimen binomial jika memenuhi 4 persyaratan. Yang pertama, banyaknya eksperimen merupakan bilangan tetap, fixed number of trial. Setiap eksperimen selalu mempunyai 2 hasil, sukses dan gagal. Yang pertama, tidak ada daerah abu-abu dalam praktiknya. Sukses dan gagal harus didefinisikan sesuai keperluan. Misal,
Yang pertama, lulus, sukses, tidak lulus, gagal. Setuju, sukses, tidak setuju, gagal. Barang bagus, sukses, barang sortiran, gagal. Puas, sukses, tidak puas, gagal. Selanjutnya, distribusi binomial negatif. Suatu distribusi binomial negatif dibentuk oleh suatu eksperimen yang memenuhi kondisi-kondisi berikut. Eksperimen terdiri dari serangkaian percobaan yang saling bebas. Setiap percobaan trial hanya dapat menghasilkan satu dari dua keluaran yang mungkin sukses atau gagal. Probabilitas sukses P, dan demikian pula probabilitas gagal Q sama dengan 1 sama dengan P. Selalu konstan dalam setiap percobaan trial. Eksperimen terus berlanjut, percobaan terus dilakukan sampai sejumlah total K sukses diperoleh, di mana K berupa bilangan bulat tertentu. Jadi pada suatu eksperimen binomial negatif, jumlah suksesnya tertentu, sedangkan jumlah percobaannya yang acak. Selanjutnya, sini ada ciri-ciri distribusi binomial. Ciri-ciri pertama, distribusi binomial adalah bila jumlah n tetap dan p kecil, maka distribusi yang dihasilkan akan miring ke kanan. Dan bila p makin besar, maka kemiringan akan berkurang. Dan bila p mencapai 0,5, maka distribusi akan menjadi simetris bila p lebih besar dari 0,5. Maka distribusi yang dihasilkan akan miring ke kiri. Yang kedua, ciri keduanya adalah bila P tetap dengan jumlah N yang makin besar, maka akan dihasilkan distribusi yang mendekati distribusi simetris. Yang ketiga, percobaan diulang sebanyak N kali. Yang selanjutnya ada percobaan binomial. Percobaan binomial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, percobaan tersebut dilakukan berulang-ulang sebanyak N kali. Selanjutnya, masing-masing percobaan hanya dapat menghasilkan dua kemungkinan, atau hasil yang diperoleh dapat disederhanakan menjadi dua kemungkinan. Hasil yang diperoleh tersebut dapat dianggap sebagai hasil yang sukses atau gagal. Selanjutnya, hasil dari masing-masing percobaan haruslah saling bebas. Peluang untuk sukses harus sama untuk setiap percobaan. Nah, di sini ada rumus distribusi peluang binomial. P dalam kurung X sama dengan N. Garis bawah N diambil X sama hasilnya X dikali P pangkat X dikali X pangkat N diambil X. Keterangan P sama dengan probabilitas sukses sama dengan 1 diambil Q, di mana Q sama dengan probabilitas gagal. N sama dengan jumlah total percobaan. Contoh, suatu survei menemukan bahwa 1 dari 5 orang berkata bahwa dia telah mengunjungi dokter dalam sembarang bulan. Yang ditanyakan, jika 10 orang dipilih secara acak, berapakah peluang 3 diantaranya sudah mengunjungi dokter bulan lalu? Pembahasan. Pada kasus ini, N sama dengan 10, X sama dengan 3, P sama dengan 1/5, dan Q sama dengan 4/5. Sehingga jadi peluang 3 orang yang dipilih sudah mengunjungi dokter bulan lalu adalah 0,201. Selanjutnya ada rata-rata, varians, dan simpangan baku untuk distribusi binomial. Rata-rata, varians, dan simpangan baku variabel yang memiliki distribusi binomial secara berturut-turut dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. Sini ada mean rata-rata, U sama dengan N dikali P. Varians, U sama dengan U dikali Q.
Simpangan baku deviasi standar. Rumus-rumus tersebut secara aljabar ekuivalen dengan rumus-rumus untuk rata-rata, varians, dan simpangan baku variabel distribusi peluang. Tetapi karena variabel-variabel tersebut memiliki distribusi binomial, maka variabel-variabel tersebut dapat disederhanakan dengan menggunakan aljabar. Contoh, suatu koin dilemparkan sebanyak 4 kali. Tentukan rata-rata, simpangan baku, dan banyaknya angka yang muncul. Penyelesaian dengan menggunakan rumus distribusi binomial, N sama dengan 4, P sama dengan 1/2, Q sama dengan 1/2. Maka rata-rata U sama dengan N dikali P sama dengan P dikali 1/2 sama dengan 2. Varians U sama dengan N dikali P dikali Q sama dengan P sama dengan 4 dikali 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1. Simpangan baku 1. Jadi hasilnya adalah 1. Jadi ketika 4 koin dilemparkan beberapa kali, rata-rata banyaknya angka yang muncul adalah dan simpangan bakunya adalah 1. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus untuk nilai yang diharapkan. Distribusinya ditunjukkan oleh tabel berikut. Banyaknya angka yang muncul X, 0, 1, 2, 3, dan 4. Peluang P dalam kurung X 1/16, 4/16, 6/16, 1/16. Rata-rata, varias, dan simpangan bakunya dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi, rumus binomial yang sudah disederhanakan memberikan N hasil yang sama. Yang terakhir, ada distribusi binomial kumulatif. Probabilitas binomial kumulatif adalah probabilitas dari peristiwa binomial lebih dari satu sukses. Rumusnya, contoh, sebanyak 5 mahasiswa akan mengikuti ujian sarjana dan diperkirakan probabilitas kelulusannya adalah 0,7. Hitunglah probabilitasnya. Paling banyak 2 orang lulus. Yang akan lulus antara 2 sampai 3 orang. Paling sedikit 4 diantaranya lulus. Penyelesaian. N sama dengan 5, P sama dengan 0,7, Q sama dengan 0,3. P dalam kurung X 2 sama dengan P X sama dengan 0, P dalam kurung X sama dengan 1 ditambah P sama dengan P dalam kurung X sama dengan 2 sama hasilnya sama dengan 0,16. P 2 kali 3 2X 3 sama dengan P X sama dengan 2 ditambah P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan 0,44 dan P dalam kurung X4 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 4 ditambah P X sama dengan 5 hasilnya sama dengan 0,553. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang efektif atau kurang yang dimengerti, tolong dibukakan minta maaf ya seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.